Selamat pagi saudara, di gedung yang ada di belakang saya inilah Jokowi dan Ahok berkantor sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dan tidak terasa sudah 1 tahun mereka memimpin ibu kota. Bagaimana tanggapan warga mengenai 1 tahun kepemimpinan Jokowi Ahok? Berikut Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Ya, tinggal 4 hari lagi genap setahun Jakarta dinakodai duet Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama. Sebagai gubernur, Jokowi dan wakilnya Ahok, Anda pasti lebih akrab dengan nama-nama ini, nyaris tak pernah absen mengisi ruang-ruang berita. Dilantik 15 Oktober 2012, Jokowi langsung bekerja untuk memenuhi janji-janji kampanyenya, memenuhi harapan para pemilihnya. Ia meluncurkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang memastikan setiap anak usia sekolah di Jakarta bisa melanjutkan pendidikan. Ia juga memperkenalkan Kartu Jakarta Sehat yang menjamin setiap warga miskin Jakarta mendapatkan layanan pengobatan. Lalu ujian pertama untuk Jokowi, seperti juga dihadapi para pendahulunya, datang juga. Jakarta kebanjiran. Kali ini sangat buruk. Jakarta nyaris lumpuh. Korban jiwa berjatuhan. Tak ingin bencana itu terulang, Jokowi berbenah, antara lain memasang ratusan pompa air. Ia juga memerintahkan revitalisasi waduk-waduk untuk menampung air hujan, seperti Waduk Pluit, Jakarta Utara, dan Waduk Ria Rio, Jakarta Timur. Ini artinya rumah-rumah di tepi waduk harus digusur. Semula warga menentang normalisasi waduk, tapi Jokowi mengambil risiko itu. Dan benar saja, meski sempat ditolak keras, pengembalian fungsi Waduk Pluit dan Ria Rio bisa dilakukan. Jokowi pun membenahi transportasi umum. Ia memerintahkan penertiban dan peremajaan bus kota seperti Metro Mini dan Kopaja. Bus yang tidak layak beroperasi dirazia dan dikandangkan. Meski diprotes awak Metro Mini, Jokowi bergeming. Ia juga melanjutkan proyek transportasi massal MRT. Setelah bertahun-tahun terbengkalai, Kamis lalu proyek MRT benar-benar dimulai. Kak Dias terutama bagus, banyak kan masyarakat kita yang kurang mampu. Dengan program media KJS itu banyak sekali membantu mereka untuk dari segi kesehatan dan segala macam. Bisa melepaskan itu Tanah Abang, jalan bagus, Tanah Abang kan Mbak, Tanah Abang bisa kita lalui dulu, aduh setengah mati saya aja takut ngelihat ke sana kan, tapi sekarang kan bagus semuanya Mbak. Jadi bangku ini merupakan servis publik istilahnya ya. Nah, di masyarakat juga merasa lega dengan ini. Ada sih perbedaan dari ini, jalan rapi gitu, gimana lah situasinya agak nyaman, rapi lah gitu. Jadi sebagai pengguna jalan gimana? Jalan baik, bagus. Ya. Enggak. Tidak hanya memperhatikan masalah-masalah besar seperti banjir dan macet yang memang tak kunjung usai, tapi Jokowi Ahok juga memperhatikan kenyamanan warga. Seperti bangku taman ini contohnya yang memang dipasang di sepanjang jalan ruas ibu kota. Satu gebrakan unik Jokowi adalah lelang jabatan. Ia melelang jabatan camat dan lurah. Lurah dan camat yang dianggap tak cakap bekerja melayani masyarakat diganti pejabat hasil seleksi terbuka. Cara Jokowi menata pasar juga menarik. Pasar Tanah Abang misalnya, bertahun-tahun dikenal semrawut, pasar Tanah Abang ternyata bisa ditata menjadi lebih baik. Nyaris tanpa hambatan dari pihak yang merasa dirugikan. Gaya berkomunikasi Jokowi dengan warganya pun menarik. Tak puas cuma menerima laporan di meja kerja, Jokowi menemui warganya untuk melihat langsung masalah mereka. Gaya yang lalu disebut belusuan itu sempat dicurigai sebagai pencitraan semata. Tapi Jokowi jalan terus, ia tetap belusuan. Meski tak berdarah Betawi, Jokowi dan Ahok mengharuskan PNS di lingkungan Pemda DKI berbusana tradisional Betawi pada hari-hari tertentu. Tapi Jokowi pun tak menolak bersentuhan dengan kebudayaan dari Barat. Ia misalnya menyempatkan diri menonton konser band-band rock favoritnya, seperti Guns N' Roses dan Metallica. Anak muda bilang Jokowi gaul. Namun bukan berarti semua berjalan seperti diniatkan. Peremajaan bus misalnya belum berjalan baik. Masih ada bus butut beroperasi. Kemacetan lalu lintas tetap saja mendera. Hampir tak ada jalan di Jakarta yang bebas macet. Bagaimana dengan banjir? Bencana itu tetap mengancam ibu kota. Bila penanganannya tak tepat, tak mustahil banjir kembali melanda. Akankah Jokowi sanggup memenuhi semua janjinya? Waktu jua yang akan menjawab. Sebagai pemakai fasilitas umum, untuk busway juga masih kurang ya, masih harus banyak ditata. Itu masih banyak yang harus diperbaiki.
Koridornya harus diperbanyak. Kadang-kadang kan penumpangnya suka numpuk-numpuk tuh, bertumpuk-tumpuk. Nungguin itu busway-nya belum datang-datang. Belum, kalau terutama dari sisi kemacetan ya, kita kan sebagai penumpang bis setiap hari, jadi belum kita ada merasakan yang signifikan ya. Di sini kan nggak ada tong sampah tuh. Tong sampah, bingung. Buang sampah itu masa dilemparin ke jalan udah bersih gini kan? Nggak pantas, jadi itu aja tong sampah. Kita harus sepanjang jalan ini minta tong sampah aja. Biar yang buang sampah nggak sembarangan, itu doang. Ya aku ngerasa dipindahin kayak gitu. Kalau saya menilainya kayak gini aja. Kalau orang itu kan bicaranya kan akibat pedagang di kaki lima ini macet kan gitu kan. Itu sebagai akibatnya kan. Sebabnya kan, kalau akibatnya kalau dia pikir-pikir dari bawah nyampe ke atas pedagang ini aja yang kerja. Kayak kita dulu yang kerja di sini ada 1 orang. Kali 1000 orang yang diusir nih, yang nganggur aja udah 1000. Udah nggak pakai lagi. Nah pindah lagi ke atas. Kita modal kecil-kecilan ya kan. Boro-boro istilah katanya berkembang malah habis. Di pasar-pasar ataupun di jalan-jalan masih di jalan-jalan itu masih banyak ini Mbak, apa itu orang jualan kaki lima itu. Cuma itu doang. Tanah Abang yang dulu macet luar biasa sekarang sudah jauh lebih longgar. Dan PKL-PKL yang dulu berada di sepanjang jalan di Tanah Abang ini sekarang sudah dipindahkan ke Pasar Blok G. Dan inilah salah satu kinerja nyata 1 tahun Jokowi Ahok. Demikian Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan Pagi.